Oke, selamat siang. Kita bertemu lagi ya di pelajaran biologi. Kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu mengenai sistem rangka atau sistem gerak. Nah, di sini kita bisa lihat di layar ya. Tadi kemarin kan kita sudah belajar bab 1 sel, terus bab 2 jaringan tumbuhan, sedangkan bab 3 adalah jaringan hewan. Nah, bab keempat dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem organ pada manusia gitu. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa dalam sistem gerak manusia itu sebenarnya ada dua hal penting yang menjadi penopang dari sistem gerak tersebut, yaitu yang pertama adalah sistem rangka, sedangkan yang kedua adalah sistem otot gitu ya. Jadi kalau rangka itu adalah serangkaian tulang-tulang yang saling berhubungan dan dia disebutnya sebagai alat gerak pasif. Kenapa dia disebut alat gerak pasif? Karena sebenarnya yang menggerakkan rangka-rangka tersebut ini, walaupun mereka yang bergerak, sebenarnya menggerakkan adalah sistem ototnya gitu. Jadi otot itu yang menggerakkan rangka, makanya otot itu disebutnya sebagai alat gerak yang aktif gitu. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari dua-duanya, baik alat gerak yang pasif maupun alat gerak yang aktif gitu ya. Oke, di sini pertama kita akan belajar mengenai kerangka tubuh manusia ya. Ya, jadi sebagian besar kerangka itu seperti kita tahu ya, selain tulang rawan, yang lainnya itu biasanya strukturnya itu keras gitu ya. Kenapa dia keras? Karena komponen utama yang paling terdapat pada rangka itu adalah senyawa kalsium gitu ya. Nah, itu banyak terdapat khususnya di hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Sedangkan pada hewan yang tidak bertulang belakang itu kalsiumnya dalam bentuk kalsium karbonat gitu. Nanti kita akan mempelajari itu ya, sel pembentuk rangka seperti apa. Oke, ya sebelum kita masuk ke sistem rangka tersebut, kita akan mempelajari mengenai bentuk tulang. Ya, jadi bentuk tulang yang ada di dalam rangka tersebut ya, tulang-tulangnya itu yang menyusun rangka. Yang pertama adalah bentuknya tulang pipih ya. Berarti kalau kalian tahu pipih itu seperti apa, berarti pipih itu flat gitu ya. Nah, contohnya itu contoh dari bentuk tulang pipih adalah tulang pada tulang rusuk, tulang belikat itu berarti yang di bahu, dan tulang tengkorak gitu. Nah, kita langsung ke page selanjutnya ya. Nah, terus yang kedua adalah tulang pendek. Nah, kalau tulang pendek itu adalah ruas-ruas tulang, biasanya pada ruas-ruas tulang. Jadi ruas-ruas tulang itu ujung-ujungnya. Contohnya misalnya ujung lengan, ujung pangkal kaki gitu ya. Jadi dia ukurannya itu pendek gitu. Nah, biasanya ujungnya gitu ya. Itu adalah tulang pendek. Nah, sedangkan tulang pipa mungkin ini yang kita paling familiar ya, dan selalu kalau di dalam media itu digambarkan tulang itu seperti apa, padahal tulang kan banyak macam jenisnya. Nah, yang paling familiar itu adalah tulang pipa. Nah, tulang pipa ini bisa dilihat gambarnya di sini. Nah, ini adalah struktur tulang pipa gitu ya. Jadi kenapa dia disebut tulang pipa? Kenapa pipa? Karena kan kalian tahu ya kalau pipa itu berarti tengahnya itu tidak ada isinya ya, alias berongga. Nah, makanya dia disebut sebagai tulang pipa. Terus kalau yang tidak bisa dimasukkan, dikategorikan ke dalam tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipih, dia akan masuk ke dalam kategori yang disebut sebagai tulang tak berbentuk gitu. Jadi tidak termasuk ke dalam tiga-tiganya. Contohnya adalah struktur pada tulang wajah dan tulang belakang. Dia masuknya ke dalam yang jenis tulang tak berbentuk gitu.
Oke, nah selanjutnya setelah kita mengenal bentuk jenis-jenis dari tulang, kita akan masuk ke dalam pembentukan tulang gitu ya. Jadi awalnya kerangka itu semuanya bentuknya adalah tulang rawan atau yang kita sebut sebagai kartilago. Nah, tulangnya itu lebih ciri-cirinya itu kartilago itu transparan dan dia sifatnya tidak terlalu keras atau lebih lentur. Nah, setelah dewasa baru tulang rawan ini diganti dengan tulang sejati atau tulang yang sebenarnya. Jadi makanya kalau kita lihat ya pada saat bayi baru lahir itu biasanya harus hati-hati gitu ya dalam memegang bayi tersebut. Kenapa? Karena tulang-tulangnya itu belum sepenuhnya tulang keras gitu. Jadi kebanyakan masih berupa tulang rawan gitu ya. Nah, awal pembentukan rangka berupa tadi Miss sudah bilang berupa tulang rawan ya. Pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pada pembentukan embrio sudah mulai langsung ada yang disebut sebagai tahapan osifikasi atau penulangan. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih tahapan osifikasi itu gitu. Nah, kita lihat di sini ya, osifikasi adalah pembentukan tulang rawan menjadi tulang yang keras gitu ya, atau tulang sejati atau tulang yang sebenarnya. Osifikasi dimulai dari janin tuh ya, pada saat mulai dalam usia janin 3 bulan. Kita lihat ya nanti di tahapan selanjutnya. Nah, di sini. Nah, gini ya. Jadi pada ini tahapan osifikasi ini contohnya pada tulang pipa, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ya jadi ada 4 tahap. Pertama, penulangan terjadi pada tulang rawan yang paling banyak mengandung osteoblast ya. Nah, terus setelah itu perkembangan pusat osifikasi primer dan seterusnya. Nah, nanti kan bisa cek sendiri pada buku teks kalian ya mengenai 4 tahapan dari proses osifikasi gitu. Nah, terus selanjutnya adalah mengenai skeleton atau kerangkanya. Nah, setelah kita sudah paham mengenai tulang, berarti selanjutnya kita sudah masuk ke dalam bentuk rangka. Nah, bentuk rangka itu seperti apa? Nah, ini ya nama-nama tulangnya. Kalian bisa cek di sini. Nah, ini nanti Miss tidak akan terangkan lebih lanjut biar kalian nanti ini akan masuk ke dalam akan masuk ke dalam tugas untuk hari ini membentuk mengenai penamaan kerangka gitu ya, tulang-tulangnya apa saja. Ini akan masuk ke dalam tugas. Nah, ya, oke. Nah, nanti kalian bisa mempelajari mengenai kerangka dari tugas. Nah, selanjutnya Miss akan membahas mengenai yang disebut sebagai persendian. Nah, ini persendian ya. Jadi dalam membentuk rangka tadi kan sudah dibilang bahwa yang menggerakkan sebenarnya adalah otot, dan dari tulang yang satu dan tulang yang lain pasti ada yang namanya penghubung gitu. Nah, penghubung itu disebut sebagai ini persendian gitu ya. Pada persendian itu nanti ada cairan pelumasnya. Nah, di sini ada kita lihat persendian itu atau artikulasi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama sinartrosis. Ya, sinartrosis itu adalah persendian yang sama sekali tidak ada pergerakan. Contohnya itu adalah antara tulang-tulang kepala gitu ya. Di tulang-tulang kepala itu atau tulang tengkorak itu satu sama lainnya tidak memungkinkan terjadinya pergerakan sama sekali. Sedangkan yang kedua adalah amfiartrosis. Nah, ini ada pergerakan tapi pergerakannya sangat terbatas gitu ya. Dia terbagi menjadi 2 macam, ada sinkondrosis dan sindesmosis. Nah, kalau sinkondrosis pada tulang rawan, sedangkan ya contohnya itu pada tulang dada dan tulang iga. Sedangkan sindesmosis adalah yang dihubungkan pada jaringan penyambung. Nah, sendi yang kita biasanya kenal itu adalah masuknya ke dalam diartrosis gitu. Jadi diartrosis merupakan hubungan antara tulang-tulang yang satu dengan tulang yang lain
gitu. Nah, ini terbagi menjadi beberapa sendi. Ada sendi putar gitu ya. Kita lihat selanjutnya ada sendi engsel ya. Kalau sendi putar itu ujung tulangnya bergerak mengitari tulang lain, seperti rotasi gitu ya, seperti berputar. Contohnya ini. Nah, ini sendi putar. Terus yang kedua sendi engsel. Engsel itu seperti engsel pintu gitu ya. Gerakannya cuma satu arah gitu. Contohnya kayak pada siku, lutut, dan jari. Sedangkan yang ketiga adalah sendi pelana. Sendi pelana itu dua arah gitu ya. Contohnya ibu jari dan pergelangan tangan. Nah, yang bisa ke seluruh arah, baik berputar ke depan, ke belakang, kanan, kiri, itu adalah sendi peluru yang gerakannya lebih sangat bebas. Jadi contohnya adalah tulang panggul dengan tulang paha, tulang berikat dengan tulang atas gitu. Oke, jadi untuk penjelasan mengenai sistem rangka hari ini sampai di sini ya. Nanti ada tugas ya, terutama tugasnya adalah identifikasi tulang pada sistem rangka. Nanti langsung bisa dicek di grup biologi dan kimia seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua.